Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisota Wicaksono dengan NIM 255-21059 kelas 1G PJKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Buruk-buruk Papan Jati. Tema ini sekilas sederhana, bahkan terkesan aneh. Namun di balik kesederhanaannya ini, tema ini mengandung makna yang sangat dalam sebagai metafora kehidupan, moral dan keimanan manusia. Papan jati dikenal kayu yang kuat, kokoh, dan tahan lama. Ia sering digunakan sebagai pondasi rumah, tiang bangunan, dan parabot berharga. Dalam kehidupan, papan jati dapat kita ibaratkan sebagai nilai kebaikan, iman, akhlak, dan tanggung jawab. Sesuatu yang seharusnya kuat dan menopang kehidupan. Namun apa jadinya jika papan jati itu menjadi buruk, lapuk, kropos, dan tidak lagi menopang beban? Hadirin sekalian, Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan terbaik. Ibarat papan jati yang kuat dan bernilai tinggi. Kebaikan tersebut bisa berubah menjadi buruk apabila tidak dirawat dengan iman dan amal soleh. Nilai buruk yang pertama itu adalah buruknya akhlak dan kejujuran. Kejujuran adalah pondasi utama dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, di zaman sekarang, kejujuran sering dianggap sebagai kelemahan. Jadi, banyaknya orang lebih memilih jalan pintas, entah itu kebohongan, memanipulasi, dan keuntungan sesaat. Akibatnya, nilai yang seharusnya kuat menjadi rapuh, seperti papan jati yang dicampur kayu murahan. Tampak kokoh dari luar, namun rapuh di dalam. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 3, dan artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa perkataan tanpa perbuatan adalah tanda keburukan moral. Buruk yang kedua yaitu adalah buruknya tanggung jawab dan amanah.
Amanah adalah ciri orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat manusia amanah disia-siakan. Janji mudah diucapkan, namun sulit ditepati. Jabatan dijadikan kepentingan, bukan sarana pengabdian. Padahal Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Dan artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ketika amanah diabaikan, maka pondasi pun akan runtuh. Seperti papan jati yang dipaksa menopang beban tanpa perawatan, akhirnya patah, mungkin merugikan banyak pihak. Begitu teman-teman. Jadi buruk-buruk yang ketiga yaitu buruknya kepedulian sosial. Islam adalah agama yang menekankan kepedulian dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa kepedulian semakin menipis. Kita sibuk dengan urusan sendiri, sementara penderitaan orang lain dianggap bukan tanggung jawab kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu menjelaskan tentang tanpa kepedulian masyarakat menjadi rapuh seperti papan jati yang berdiri sendiri tanpa penopang lain. Cepat atau lambat ia akan roboh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi buruk-buruk papan jati juga dapat kita lihat dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan. Ilmu tidak lagi diiringi dengan akhlak. Kekayaan tidak diiringi rasa syukur. Kekuasaan tidak disertai keadilan. Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 dengan artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di air disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan bukan datang begitu saja, tetapi akibat kelalaian manusia sendiri. Namun hadirin sekalian, Islam adalah agama harapan. Papan jati yang mulai lapuk masih bisa diperbaiki. Selama belum hancur sepenuhnya, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menyampaikan dengan artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Dari memperbaiki niat, memperkuat iman, dan memperindah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Malik. Jika setiap individu memperbaiki dirinya, maka masyarakat akan menjadi kuat. Bangsa akan kokoh.
dan kehidupan akan kembali ditopang oleh papan jati yang sejati, iman, akhlak, dan tanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan tema buruk-buruk papan jati sebagai bahan muhasabah, bukan sekedar kritik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tampak baik di luar tapi rapuh di dalam. Jangan sampai iman kita hanya hiasan, bukan pegangan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang kuat iman, kokoh akhlaknya, dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata, semoga pidato ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.